Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Kania Sutisnawinata. Pemirsa, Polda Jabar menduga Peggy Setiawan alias Peron adalah otak perencanaan pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Saat ini Peggy masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar. Pihak kepolisian menyatakan hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik. Polda Jabar menyebut usai melakukan pembunuhan, Peggy kabur ke kota Bandung. Tersangka pun kemudian bekerja sebagai kuli bangunan di kota Bandung dan mengganti identitas namanya menjadi Robi. Kepolisian menyatakan sempat mengalami kesulitan untuk melacak Peggy yang telah mengubah identitasnya. Peggy akhirnya tertangkap di kawasan Jalan Kopo, Kota Bandung oleh kepolisian Selasa malam. Saat ini Peggy alias Peron masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di markas Polda Jawa Barat. Sementara 7 terpidana lainnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki juga kembali dimintai keterangan untuk kepentingan penyidikan. Dan hingga saat ini pihak penyidik di Reskrimum Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan terhadap Peggy alias Peron, begitu juga dengan 7 terpidana lainnya. Dan kini untuk perkembangan terbaru kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Rifki Nafis dari Mapolda Jawa Barat. Rifki, sejauh ini apakah pemeriksaan masih dilakukan dan apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian mengenai hasil pemeriksaan? Ya, Kania dan juga pemirsa, memang hingga saat ini proses dari pemeriksaan Peggy alias Peron yang merupakan tersangka dalam pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon pada 2016 lalu masih terus berlanjut. Dan memang berdasarkan rilis terakhir pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat itu mengatakan Peggy saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu adalah hasil dari pemeriksaan intensif yang sebelumnya juga dilakukan, meskipun hal tersebut baru disampaikan melalui rilis tertulis sehingga memang pihak media belum dapat menemui dan memintai keterangan secara langsung dan bertanya terkait dengan detail dari informasi tersebut. Namun sejauh ini yang dapat dikonfirmasi memang sempat diakui adanya kesulitan sebelum Peggy alias Peron ini ditangkap di kota Bandung pada Selasa lalu, tepatnya di Jalan Kopo Kota Bandung, di mana memang sebelum tertangkapnya Peggy ini dikatakan bahwa Peggy sempat mengubah identitasnya menjadi Robi dan baru saja tertangkap pada saat bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. Selain itu memang ada beberapa kendala lainnya seperti lokasi ataupun posisi Robi yang sebelumnya tidak diketahui karena berpindah-pindah seperti diantaranya ke Cirebon, ke Bandung, sehingga memang 4 dari ke-7 terpidana tersebut kini sudah dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Kebonwaru. Sementara untuk 3 lainnya ditempatkan di Lapas Bancai. Untuk ke-4 orang yang ditempatkan di Lapas Kebonwaru ini nantinya akan diperiksa secara terpisah, artinya memang tidak dilakukan secara bersamaan untuk menjaga keakuratan informasi. Selain itu juga mereka ditempatkan di sel yang berbeda dengan terpidana lainnya yang berada di rutan Kebonwaru tersebut. Dan memang nantinya hasil dari pemeriksaan ini semuanya akan dikumpulkan untuk menemukan fakta dan juga data demi mengungkap kasus yang memang sudah terjadi cukup lama. Karena pihak kepolisian juga sebelumnya sempat menyampaikan beberapa kesulitan dalam mencari 2 DPO yang hingga saat ini keberadaannya masih terus diburu. Seperti diantaranya adalah Andi dan juga Dani, 2 DPO yang masih tersisa ini sudah masuk ke dalam daftar selama 8 tahun. Sementara keberadaannya juga masih belum diketahui secara pasti, sehingga ini memang menjadi hal yang cukup menyulitkan pihak kepolisian. Selain itu, terpidana yang sebelumnya juga sudah memberikan keterangan sempat mencabut keterangan tersebut. Keterangan yang dimaksud adalah keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan di Polda Jabar dan juga Polsek Cirebon Kota, di mana para terpidana ini sempat mengatakan keterlibatan sejumlah nama dalam pembunuhan Vina, termasuk dengan 3 DPO. Peggy, Andi, dan juga Dani. Dan memang ini menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak kepolisian. Namun dengan proses yang sedang berjalan hingga saat ini, kami pun masih menunggu bagaimana kepastian ataupun keterangan resmi terkait apa saja yang sudah diperiksa oleh Polda Jawa Barat, informasi apa saja yang sudah digali dari Peggy Setiawan ataupun Peron, meskipun hingga saat ini pun masih belum ada kejelasan resmi dari Polda Jawa Barat itu sendiri.
Rifki, Dan satu untuk pertanyaan sementara mungkin. demikian Kania, kembali ke Anda di studio. Ya, Rifki, satu pertanyaan terakhir. Sudah berapa lama sebenarnya pemeriksaan terhadap Peggy ini berlangsung? Ya kan, ini dan juga pemirsa, pemeriksaan terhadap Peggy ini sudah berlangsung sejak kemarin siang. Dan itu berlangsung cukup lama ya. Dan kemarin kita juga sudah sempat menanyakan apakah Rabu kemarin, hari di mana Peggy itu diperiksa, dapat segera mengekspos ataupun merilis hasil dari pemeriksaan tersebut. Namun memang dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jabar, mengatakan belum dapat melakukannya karena masih terus melakukan pendalaman dan juga belum bisa memberikan waktu spesifik kapan pemeriksaan itu selesai. Dan ketika kami mencoba untuk bertanya kembali, memang untuk hari ini khususnya memang tidak diadakan proses ekspos informasi karena memang tidak termasuk dalam jadwal di Polda Jawa Barat karena masih memasuki perayaan Hari Raya Waisak, sehingga kami pun masih menunggu sebetulnya, meskipun juga sebetulnya kita mendapatkan informasi terbaru terkait pergantian ataupun pengubahan identitas Peggy yang sebelumnya juga dikeluarkan terkait dengan rilis pemeriksaan dari Peggy Setiawan alias Peron ini. Kan ya? Ya. Baik, terima kasih Rifki Nafis atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, sehari pasca digeledah rumah DPO yang tertangkap oleh Ditreskrimum Polda Jabar Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpantau sepi. Petugas dari Ditreskrimum Polda Jabar dan Satreskrim Polres Cirebon Kota melakukan penggeledahan sekaligus pemeriksaan terhadap keluarga Peggy selama 3 jam. Usai penggeledahan, polisi mengamankan 2 koper sebagai barang bukti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.